Nah ya itu terus itu, yang pinknya apa? Itu lidah. Ke arah lemari mama, sedangkan berangkasnya tuh di lemari mama. Melakukan pesugihan pocong. Ya Neng kan lihat pocong kan? Iya. Itu tuh yang tadinya harusnya nyawa, perjanjian, katanya perjanjian, suatu perjanjian. Syaratnya tuh kurang satu. Kalau nggak nyawa, harta. Ini kalau masih tetap tinggal di situ ibu, anak ibu bisa nggak ada. Mau disuruh pesugihan ular. Jadi mama melakukan pesugihan ular? Iya. Ingin kembali cepat kaya mungkin ya? Iya. Mamanya ada di sini? Ada. Boleh diundang? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Utang banyak kemana-mana, ke bank apa itu kan. Namanya orang udah jatuh kan, tetangga tua biasa pada menjauhin tuh. Aku tuh udah pikiran tuh udah ketutup aja. Kalau saya dengar tadi kisahnya dari Teh Dian itu ada 3 kasus berarti ya. Ada yang meninggal di situ, Ya, ada betul. yang nyimpan tanah Iya pamuragan, betul. kemudian ada yang melakukan pesugihan pocong di rumah itu ya. Iya betul. Hati-hati dalam membeli rumah dengan harga murah. Satu keluarga ini harus mengalami kejadian yang sungguh mengerikan akibat salah memilih rumah. Usaha hancur, rumah tangga berantakan, perangai anak yang berubah menjadi arogan. Rentetan kejadian seram ini disebabkan adanya aura dan energi buruk yang menyelimuti rumah itu. Ditambah gangguan sosok wanita dan pocong yang mengerikan. Sungguh memilukan kejadian yang menimpa keluarga Teh Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM. Senang sekali kita ketemu lagi hari ini ya, untuk mendengarkan dan menonton bersama kisah nyata yang baru. Di depan saya sudah ada narsum yang akan mengisahkan pengalamannya yang pahit nih kayaknya. Tahun 2016 ya. Iya. Namanya Teh Dian. Apa kabar Teh Dian? Alhamdulillah baik. Teh Dian, terima kasih ya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Teh Dian ini mengalami gangguan ketika menempati sebuah rumah baru ya. Iya. Setelah ditempati banyak Banyak gangguan-gangguan. Baik, Teh Dian, aktivitas apa nih sehari-hari? Sekarang mah lagi nganggur, nggak kerja. Lagi nganggur. Kenapa nganggur? Ya belum ada pekerjaan aja. Lagi nyari kerjaan. Iya, iya. Apa yang dituju, bidang apa? Biasanya mah SPG-an gitu. SPG-an. Barangkali ada yang denger kan, nonton. Iya. Tertarik nanti gunain skillnya Teh Dian. Silakan hubungi Teh Dian gitu ya. Teh Dian, waktu itu Teh Dian pindah bersama keluarga di rumah itu? Iya, bersama keluarga. Siapa Sebelum aja? Mama, Papa, Dian. Pokoknya komplit ya, Iya, komplit. bertiga. Bertiga. Baik, Sobat Malam Mencekam, jangan skip videonya dan tonton sampai habis. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Dian. Jadi gini Mang I, di tahun 2016 sebelum saya mau cari rumah, itu tuh saya tuh masih sering ngontrak tuh sama orang tua. Kebetulan orang tua udah ngerasa mampu dan ingin memiliki rumah sendiri, kita tuh cari yang jual rumah. Masih saudara sih, masih bisa dibilang saudara. Kebetulan dikasih tuh kita channel rumah. Masih berdekatan dan satu gang sama saudara itu tuh. Di sekitar daerah Perum. Nah itu tuh langsung tuh kita tuh datengin orang yang pengen ngejual rumah itu. Nah akhirnya mama ngobrol, orang tua ngobrol. Dan deal-dealan harga sekitar 90 juta dibayar cash. Itu tuh
Pas sebelum dibayar cash juga mama udah survei dulu ke rumahnya. Mama ngerasa cocok, papa ngerasa cocok. Ya udah, deal tuh. Mama tuh bayarin. Sudah. Bisa gambarkan kondisi rumahnya, maksudnya luasnya seperti apa, kamar berapa? Jadi kamar tuh posisinya ada 3. Kamar orang tua, kamar saya, dapur, tempat meja makan kayak gitu. Dapur, ada musolah juga khusus depannya WC. Terus sama ledeng buat ranting wudu. Nah terus samping sananya tuh depan kompor gitu tuh dapur tuh ada kamar lagi 1. Cuman kecil. Nah ada pintu belakangnya juga. Itu tuh bisa dibilang rumah tuh bentuknya rumah kayak tusuk sate gitu. Jadi pintu tuh lurus. Selang dibayarin tuh 2 harian kita langsung nempatin tuh ke rumah itu. Nempatin. Tadinya nggak pernah ada informasi apapun. Nggak pernah ada kejadian apapun tadinya. Biasa-biasa aja. Cuman emang hawanya tuh panas banget. Dari awal sudah kayak gitu? Sudah panas banget. Apalagi kalau misalkan saya orang tua ngaji. Sholat. Kalau malam gitu. Kayak mau kita pakai AC pun kan posisi kamar Dian juga AC. Mama juga AC. Sampai dikasih kipas. Karena saking panas banget. Dan hawanya tuh kayak panas. Kayak pengen ngamuk-ngamuk aja. Dan bisa dibilang tadinya Dian gak suka bentak-bentak mama. Jadinya suka bentak-bentak mama di situ. Posisinya tuh kalau minta-mintaan kayak gitu. Posisinya kan masih sekolah itu tuh. Masih sekolah. Maunya tuh marah-marah. Karena Dian tuh minta sesuatu, tapi kata mama nanti dulu sebentar, tanggung habis azan, asar gitu. Minta misalkan kan biasanya tuh kita keluar makannya tuh, makan tuh keluar, nggak jarang masak tuh. Nah taunya dia tuh suka mukulin mama tanpa disadari, ngebalang mama, ngelempar mama ke sofa tanpa disadari. Udah sadar mama kenapa nangis, kamu gebugin mama gini-gini. Loh mana tahu, mana kerasa, orang Dian biasa aja gitu. Mama tuh kan tadinya kan usaha tuh, disangka tuh usaha tuh ya tadinya tuh emang berkembang pesat. Kebetulan mama tuh punya butik ya, masih di daerah Cirebon, peternakan sapi, ayam, telur ayam, terus sama catering. Itu tuh tadinya berkembang pesat dan berkembang maju lah. Tapi pas bulan keempat bulan kita nungguin rumah itu tuh emang pemasukan itu jarang. Dan gak balance pemasukan tuh. Tapi pikirnya mama sama orang tua saya kan ya mungkin rezekinya lagi segini gitu. Pas bulan kelimanya baru tuh kita ngerasa ditampakin sosok. Aku ya, Dian pribadi yang sering ditampakin. Kebetulan tuh bulan kelima pada hari malam Jumat. Itu tuh malam Jumat Dian bangun jam 2 pagi, setengah 2 pagi. Dan tuh mau bikin mie di dapur. Posisi orang tua tuh lagi tidur di kamar. Nah ke dapur tuh kita bikin mie, Dian tuh bikin mie. Dian tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin, tapi kan gak ada siapa-siapa. Mama sama papa kan tidur kan di rumah cuman bertiga. Udahlah Dian tuh gak ngehirauin. Nah pas Dian mau ngambil piring buat wadahnya mie, itu tuh kok itu ada perempuan gitu. Perempuan berdiri di samping meja makan percis. Rambutnya panjang, pakai baju putih-putih. Dan ngerinya itu mukanya itu rusak parah. Gak jelas mata, hidung apa tuh gak jelas. Terus Dian kejar malah lari lagi ke arah kamar mandi. Berani ya ngejarnya? Iya, saking penasarannya itu apa gitu tuh, itu apa. Nah terus taunya hilang gak ada. Dian cari-cari terus langsung ngegedor. Mama apa. Mama sama papa gak percaya tuh, dikiranya Dian gara-gara bangun tidur ngantuk, lapar, jadi pikirannya ngebayangnya kemana-mana. Dian sumpah demi Allah Dian tuh ngeliat gitu loh, ngapain bohong gitu tuh. Tapi tuh larinya ke sini, ke arah kamar mandi gitu. Pas dikejar kan ini kan kamar mandi, ini musola. Nggak ada itu sosok itu tuh nggak ada sama sekali. Terus akhirnya tuh kita tuh ya bertiga tuh sholat malam, ngaji sampai subuh. Tidurlah kita, tidur. Besoknya
kayak gitu lagi itu di kamar. Di kamar Dian pribadi. Disangka Dian tuh ngetok-ngetok tuh Mang. Ngetok-ngetok tuh mama ya, mama. Tapi nggak ada suara. Sedangkan dia lagi main laptop itu. Nah terus, iya mah, nggak nyaut. Apa mah? Nggak nyaut. Taunya mama sama papa tuh keluar, itu masih sore, itu sekitar jam 9 malam. Mama sama papa tuh keluar, padahal tuh ya Dian juga nggak tahu sih mama sama papa keluarnya kapan. Cuman posisinya nggak ada siapa-siapa ternyata. Sedangkan posisinya itu tuh Dian tuh di kamar aja nggak keluar, dan mama sama papa tuh nggak bilang ke Dian kalau mau keluar, mungkin pikirnya tidur. Itu mungkin pikirnya tuh tidur. Taunya nggak ada siapa-siapa ini kok kayaknya tuh kemarin penampakan. Jadi kan takut sendiri. Larilah Dian ke rumah Uwa. Kan rumahnya cuman beda rumah tuh, yang Uwa yang nawarin rumah itu. Itu tuh rumah tuh sering orang lewat pun mau ke musola pun takut. Takutnya rumah dikasih lampu dari dulu sama penunggu sebelumnya. Baru 2 hari 3 hari mati lagi. Jadi rumah tuh sering gelap. Ya emang angker. Kenapa nggak bilang, kata Dian. Kenapa nggak bilang ke mama sebelum membeli rumah itu, kan harusnya bilang kalau rumah itu tuh gini gitu. Tapi ya sampai yang punya rumahnya pun sebelum orang tua Dian yang mau ngebeli nggak bilang apa-apa. Mungkin biar cepet laku gitu, Kalau malam juga kan di depan rumahnya tuh ada umpak-umpak kayak tempat duduk gitu tuh buat orang midang di depan. Sore pun nggak ada yang berani duduk di situ. Waktu awal dibeli rumah itu sudah kosong atau sudah kosong lama? Katanya mah orangnya mau pindah keluar kota, takut nggak bisa ditempatin jadi dijual. Nggak kosong lama. Mama juga nanya, ini rumah tadinya kosong lama apa gimana gitu. Terus katanya nggak kosong lama Bu, nggak kosong lama. Terus iya maksudnya kalau kosong lama kan gimana gitu, harus benar-benar dibersihin, takut ada gimana kata mama gitu. Terus enggak Bu, nggak kosong lama katanya, baru kita baru ngunjal-ngunjalin barang-barang aja sebagian. Itu pun posisinya cuman tinggal lemari doang itu yang ketinggalan. Taunya cuman pindah gang doang itu orang. Ada di situ cuman pindah gang nggak di situ rumah tuh. Terus ya 7 bulan Dian ngamuk-ngamuk lagi. Dian tuh suka ngamuk-ngamuk. 7 bulan itu masih sekolah pagi tuh. Dian gak mau sekolah. Tadinya tuh udah siap-siap, malah Dian tiba-tiba gak mau sekolah. Mama nyuruh sekolah. Sekolah ngapain gak sekolah gitu. Terus kata Dian, gak mau sekolah. Itu motor sampai ditendang ke arah mama. Jatuh tuh motor ke arah mama. Mama kena motor lagi. Terus ngarahnya juga ke mama lagi. Kayak orang benci aja sama mama gitu. Ya Diannya gak sadar ya. Terus emang kenapa itu motor kenapa jatuh? Kamu tendang. Mama kan nyuruh kamu sekolah. Kamu kan udah pakai baju tinggal berangkat sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Ya rasanya nggak mau sekolah, kamu bilang kayak gitu. Dia nggak sadar tuh. Kalau ke papa gitu juga? Kalau ke papa enggak, papa kan lebih ke orang jarang ngobrol ya kalau sama Dian. Jadi ngobrol apapun juga cuma seperlunya doang kalau papa. Kalau papa tuh jarang. Cuma kan kalau Dian kan seringnya sama mama, keluar pun sama mama. Jadi kalau ke mama tuh suka nantang. Orang tua tuh kayak pengen rasanya tuh kayak katanya. Mama lama-lama bisa sampai mama pernah bilang gitu. Nggak sempet dibawa ke dokter dulu, mungkin ada kelainan gitu? Nggak ada pikiran ada kelainan, nggak ada. Cuman mama mikirin sendiri. Dari situ belum sadar ya kalau pengaruh dari rumah belum ada sadar ini pengaruh rumah lah atau pengaruh orang gimana lah, nggak ada. Cuman mama menanyakan sama dirinya sendiri gitu. Ini kenapa gitu loh, anak saya yang tadinya nggak pernah ngebentak orang tua jadinya berani. Masih kecil itu posisinya kelas 3 SMP. Jadi pada saat masuk tahun kedua tempatin rumah itu, Dian tuh mulai naik motor tuh. Itu zamannya kelas 1 SMA. Udah bawa motor, main gitu. Tiba-tiba. Terus posisinya lewat jalan bebas tuh, lewat jalan bebas.
tabrakan tuh Dian. Tabrakan, nubruk trotoar jalan tengah-tengah. Kayak, jadi kita tuh kan trek lurus nih. Ada orang mau nyebrang, Dian posisi ngebut. Ada orang mau nyebrang, jadi Dian tuh ngindarin. Jadi nyelip ke kiri gitu. Taunya itu trotoar, black. Seinget Dian itu. Ternyata nggak ada orang, ya Dian liatnya. Perasaannya ada orang. Dia lihat ada orang mau nyebrang, orang tuh Itu nggak. malam atau siang? Siang itu masih rame itu. Dilalanya ternyata nyelip ke kiri, kita tuh malah trotoar jebret. Pas dilihat nggak ada orang. Nggak ada orang, saksi mata di situnya tuh nggak ada orang. Mbak ini tuh nyelip ke kiri gitu. Itu kan sampai polisi apa tuh datang itu katanya waktu pas dia tabrakan tuh. Terus dibawa tuh ke rumah sakit. Masuk rumah sakit, terus didiagnosa sama dokter, dilihat ternyata rahangnya putus dan harus melakukan operasi gitu. Terus udah tuh kita dioperasi semingguan di rumah sakit. Selang 3 hari dari Dian dioperasi pulang ke rumah, Dian sakit lagi Bang. Sakit badannya dingin semua. Sampai sekolah pun Dian gak masuk 2 minggu. Sampai Dian udah 2 mingguan di rumah karena ngerasa gak mau dibawa ke rumah sakit lagi. Padahal tuh kemarin tuh baru pulang gitu tuh. Bingung gak mau Dian ngapain ke rumah sakit lagi gitu. Kata mama takut ada apa-apa gitu, Jadilah 2 minggu selama Dian di rumah tuh Dian dibawa tuh ke rumah sakit, dirawat lagi. Katanya ini kata dokternya gejala tipes. Ini. Terus udah tuh 3 hari di rumah sakit. 3 hari di rumah sakit, pulang lagi tuh Dian ke rumah. Biasa aja. Terus 2 bulannya kan sakit lagi tuh Mang. Dian tuh kayak ada setiap tidur ya. Dian tuh tidur, kayak ada yang numpukin di depan Dian tuh kayak ada yang nidurin juga. Kebayang-bayang kayak diirep-erep gitu tuh. Pas buka astagfirullahaladzim ini nggak ada apa-apa. Dian ngomong ke orang tua, katanya ya udah coba tidurnya sama mama aja. Tetap sama mama pun begitu. Hari keduanya sakit lagi, panas lagi itu tuh, sampai nggak sekolah lagi itu. Terus ini anak saya tuh kenapa gitu, sakit apa? Terus ditambah kejanggalannya tuh banyak jadinya ke anak saya tuh. Udah kemarin baru operasi, terus kemarinnya baru katanya tipes, ini sakit lagi gitu. Kenapa ini tuh? Nggak ada pikiran mama untuk ke orang pinter, nggak ada mama, nggak ada pikiran gitu. Mama lebih ke ngomong sendiri sama diri sendiri, paling sama papa gitu. Sampai Dian tuh di ngajiin loh Mang. Karena pas Dian 2 bulan, ya dari 2 tahun itu Dian tuh di ngajiin. Kenapa di ngajiin? Dian tuh panas, ngamuk di ngajiin. Ngapain sih ngaji-ngaji gitu? Terus ya enggak, ayo Diannya ngaji. Nggak mau. Yang tadi Dian suka ngaji malam, sholat malam, nggak mau jadinya. Ada orang yang ngaji pun marah-marah. Saya ke orang tua pun saya kamu jadinya malah makin jadi. Malah makin kayak nggak wajar. Cuman ya nggak sadar. Kamu kenapa sih gitu. Terus kalau udah diomong kayak gitu, Papa kenapa sih marah-marah? Ya kamu kenapa bentak-bentak orang tua? Apa sih orang dari tadi diem aja? Tuh dari situ aja tuh mama sama papa tuh, ini kenapa gitu, anak saya tuh ada apa gitu, serangan apa gitu. Cuman ya belum ke nanya-nanya keluar-luar gitu, kita introspeksi berdua sendiri tuh mama sama papa tuh. Gak pernah menanya-nanya, gak pernah apa. Dengan teman-teman gimana kelakuannya? Dian kalau di sekolah
Jadinya ya selama sakit-sakitan ya itu tahun kedua nungguin rumah itu tuh dia duduk pun nggak mau sama orang. Jadi kan duduk sekolah kan meja sekolah tuh 2 bangku. Dia maunya sendiri dan maunya di pojok. Nggak mau di depan. Padahal dia dari SD pun maunya kalau duduk tuh di depan. Di depan percis papan tulis. Ini selama di rumah itu nih nempatin 2 tahun. Dia jadinya duduk pun ada yang duduk di sebelah pun nggak mau, kamu tuh duduk di sana aja. Jangan sama saya. Maunya di pojok. Teman-teman gimana? Teman-teman ya biasa-biasa aja, cuman lebih anehnya kamu biasanya di depan gitu. Kenapa di belakang? Ya biasa, ya biarin suka-suka saya gitu. Saya kan mau di belakang. Ya udah sama saya duduknya. Biar kamu nggak ngantuk. Kalau di belakang kan zamannya sekolah tuh kalau di belakang tuh kan suka ngantuk gitu. Terus ditemenin nggak mau. Terus kalau jalan ke kantin sekolah nggak mau sama siapa-siapa, maunya sendiri. Kayak ngerasa ada yang nemenin aja tuh, Mang. Kayak ngerasa kita tuh di sebelah ada temannya gitu. Dan kata mama pun sering ngeliat dia tuh ngomong sendiri. Dan sekolah pun iya. Padahal kita tuh benar-benar sendiri gitu loh. Kita tuh kayak lagi interaksi sama orang, sama temen sebangku. Tapi dia ditanya, enggak saya nggak ngobrol sama siapa gitu. Saya nggak ngobrol sama siapa. Enggak tadi kamu ngobrol ya sama siapa. Disangka dia kan bercanda, biasa kan anak-anak sekolah kan bercanda gitu loh Mang. Tapi ya emang dia rasanya kayak ada temennya aja gitu. Cewek sepantaran Dian. Nah itu kan posisinya kan udah SMA tuh, udah SMA. Teman-temannya juga kan baru gitu, baru beradaptasi, itu kelas 1 SMA itu. Terus jadi tuh yang tadinya teman-teman, oh Dian tuh orangnya apa ya, sumringah, welcome, cepet pengenal, cepet deket. Jadinya tiba-tiba tuh kok Dian aneh gitu. Yang tadinya maunya apa-apa ke kantin, ayo yuk makan bakso atau gimana. Enggak, dia jalan-jalan sendiri aja Mang. Itu tuh. Di bulan ke-10 ya Mang ya, itu tuh bulan Oktober. Iya udah di tahun kedua itu. Mama udah parah itu keuangan, dari segi pemasukan pun udah hancur. Mobil yang tadinya 4 jadinya tinggal 2. Terus butik pun dua-duanya kelelang. Usaha tuh cuman tinggal catering. Peternakan pun kambing, sapi gitunya dijual murah. Dan parahnya uangnya tuh nggak tahu kemana. Mama ngabisin uang itu tuh, Mama juga bingung sendiri. Boros-borosnya kita belanja ke mall, makan di luar pun nggak mungkin kan Mang kasarnya ngabisin sebanyak itu hasil jual-jualan. Mama juga linglung sendiri jadinya Mama itu. Gimana ini? Usaha kita cuma tinggal catering 1. Sedangkan yang tadinya ada acara bikinnya ke Mama, ini orangnya malah pindah ke tempat lain. Yang tadinya sering langganan ke Mama bikin catering Bu, sekian box. Gak jadi order. Jadinya ordernya ke tempat lain, bukan ke cateringnya Mama. Dan sempet-sempetnya itu bulan Oktober itu Mama kena tipu. Mungkin saking linglungnya ya, Mama udah linglung sih. Orang linglung kan jadinya kayak gimana, kayak orang kena apa gitu. Terus ke orang juga iya aja. Ketipu Mama 257 juta. Yang tadinya katanya usaha bareng-bareng naruh saham gitu. Tapi malah kabur orangnya. Orangnya sampai sekarang pun gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Itu tuh. Mama juga jadinya sama Papa bukan hanya Dian aja. Rumah tangga Mama juga jadinya kayak Mama ngelawan suami aja gitu. Ditambah mamahnya pun diserangnya sama Dian terus. Jadi udah rumah tangga yang tadinya baik-baik aja jadinya renggang. Hubungan antara Dian sama Mama pun jadinya Mama takut sendiri ke Dian. Nah terus Papa sekarang yang sering
marah-marah gitu. Maksudnya sih ya, ini uangnya kemana semua loh mah gitu. Mama naruh saham di mana atau mama mau usaha apa, kok nggak bilang papa. Mama ngelawan. Saya lihat sendiri orang tua saya sering cekcok jadinya. Sampai mama ngamuk pernah pakai mangkok papa dibalangin. Mama kan nggak pernah gitu ke papa. Ini ibu, sayanya pun jadinya ini ibu saya kenapa ya kemasukan. Saya mikir gitu. Taunya mau nanya pun dianya juga takut, orang nggak pernah loh mama marah-marah gitu loh, Mang, nggak pernah. Ini kenapa ya? Terus kok jadinya papa sama mama sering berantem gitu. Kenapa? Puncaknya di bulan ke-11 sebelum Di rumah tahun itu kedua. dijual. Di tahun kedua. Jadi lupa emang hari apa itu, pokoknya siang hari. Kebetulan malamnya tuh malam Jumat Kliwon. Dian posisinya di depan di ruang tamu sama papa berdua lagi nonton film. Nah terus ini kan kasur tuh. Kalau di depan kan kalau malam sering gelar kasur busa gitu. Papa tiduran, Dian duduk. Tapi tuh arahnya tuh kan lurusan kamar mandi, Mang, itu. Itu apa ya? Pa, itu apa? Duh, kamu jangan ganggu aja, kata papa tuh. Lagi lihat film ini seru, kamu tuh ngantuk makanya tidur, kata papa tuh gitu. Kamu sering banget tuh pikirannya tuh yang enggak. Kalau ngantuk tidur jangan melek aja. Enggak, beneran serius, itu apa? Itu tuh di depan pas banget pengen masuk ke arah kamar mandi. Ya sana aja, lihat aja sendiri, kata papa gitu. Mungkin pikir papa Dian bercanda gitu tuh, nakut-nakutin papa. Dian jalan ke arah kamar mandi dari ruang tamu. Itu langsung mukanya sama Burak. Berdiri di depan pengen masuk kamar mandi. Mukanya Burak. Langsung kayak orang putar balik aja itu dia. Putar balik langsung bersat hilang lagi. Laki, perempuan? Pocong. Pas Dian pengen masuk, ini kan jadi skak antara dapur sama kamar mandi. Ini dapur, di skak terus kamar mandi. Kayak tembok ruangan gitu tuh, Mang. Itu kan atasnya ada jam. Dian mau ke arah kamar mandi, mau masuk kamar mandi sekalian kencing, pikir Dian ya. Nah, Dian tuh udah sering banget nih lihat beginian gitu. Jadi itu kayak berani gitu tuh. Saking penasarannya, kalau Dian penasaran orangnya. Itu pengen masuk ke kamar mandi, jam jatuh. Pecah. Papa langsung, apa Dian gitu. Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Kan jam dipaku, Mang. Kalau emang iya pakunya copot, oke lah, jam jatuh. Logika. Ini pakunya nyantol. Kenapa jam jatuh? Dari awal di rumah itu jam itu gak pernah jatuh, pecah jam tuh. Umpung nggak kena kepala Dian itu pas banget depan Dian, priang. Kan Dian ngeri gitu, maksudnya ini paku, dia langsung ngehnya ke paku, wah pakunya copot gitu Dian. Terus Dian apa sih, ini jam lo jatuh. Terus udah tuh kita tuh nggak ngehirauin, bangun subuh. Kebetulan siang besoknya saudara ada yang nikahan. Nah posisinya mama punya satu brankas. Brankas itu tuh isinya perhiasan dan uang. Hartanya mama di situ. Cuman mama doang yang tahu kodenya, papa pun nggak tahu. Nah itu udah selesai mandi semua Dian sama mama. Mau pakai perhiasan mama sama Dian. Mama teriak tuh. Astagfirullahaladzim papa, Dian. Ini perhiasan saya kemana semua gitu. Terus papa lari, apa sih Mang? Ini kok perhiasan gak ada semua? Ini kelereng dari mana? Jangan pada bercanda. Terus papa sama Dian tuh saking barengannya yang ngomongnya. Apa sih orang berangkas tuh cuma mama doang yang tahu kodenya gitu. Kenapa mama menanyakan ke papa sama ke Dian? Harusnya mama tanyakan sama diri mama sendiri kemana semua itu gelang perhiasan gitu. Itu bisa dibilang sekitar
150 gram sama uang 20 juta masih digepokin. 10 juta. Itu cuman ditinggalin 3 kelereng. Perhiasan, uang nggak ada. Itu kelerengnya seperti apa? Kelereng biasa, kayak yang suka anak-anak kecil main. Itu cuman ada 3. Gak ada yang aneh di kelereng itu ya? Nggak ada. Nah itu mama nangis, nggak lama kita keluar tuh. Bang kita mau keluar, mama tuh udah ini nggak beres. Kita harus kurang pinter. Kita harus nyari gitu. Bertiga tuh mau keluar. Taunya di depan pas pintu masuk rumah. Itu tuh tanah. Kayak ditaburin. Kayak sengaja ditaburin gitu loh Mang. Kayak ini tanah dari mana? Wah udah ini nggak beres mama. Langsung tuh kita ke rumah orang tua mama di Lemahungkuk. Itu tuh. Dibawa tuh. Nyari kita orang pinter kesana kemari. Datanglah kita ke orang pinter sekitar rumahnya di Kanoman. Ya ibu-ibu lah, ibu-ibu. Datang, mama ceritain semua dari awal kejanggalannya mama sampai akhir. Kelereng dibawa posisinya. Pas kata ibu-ibunya, sini Neng deh. Dia takut dong Mang, ngapain Bu? Terus Neng sini aja, belum nikah kan Nengnya? Iya belum nikah, saya masih sekolah. Terus pinjem tangannya yang sebelah kanan. Buat apa? Terus mama bilang, udah diem coba kamunya yang nurut aja. Ya udahlah dia nurut tuh. Terus cuman diginiin doang tuh Mang, si tangan. Ininya baskom. Tuh lihat, kelihatan nggak? Terus si ibu-ibu bilang, cuman si Nengnya yang bisa lihat karena Nengnya kan belum pernah menikah, gitu. Dia nggak lihat jelas Mang, tapi dia lihat jelasnya itu bentuk pocong dari arah yang jam jatuh, terus merah-merah keluar kayak mungkin dari mulutnya ya, merah-merah tapi kelihatannya pink gitu, samar-samar sih soalnya Mang. Kelihatannya apa coba kata ibu-ibunya? Iya itu berdiri apa Bu gitu, itu berdiri apa? Kamu semalam lihat apa? Saya lihat pocong Bu. Terus ada kejadian apa lagi? Pas banget saya pengen masuk pintu kamar mandi, jam jatuh pecah. Bapak ibu tahu nggak? Saya tidur kata mamahnya. Terus saya yang tahu posisinya saya lagi nonton TV sama anak saya kata bapaknya gitu. Nah ya itu terus itu yang pinknya apa? Itu lidah ke arah lemari mama, sedangkan berangkasnya tuh di lemari mama. Langsung dijabarin sama ibu itu. Ibu udah berapa lama nempatin rumah itu? Udah pengen 2 tahun katanya, kata mama. Ibu beli dari siapa? Yang nawarin ke ibu siapa? Kebetulan masih kerabat saudara sendiri. Terus ibu nggak dikasih tahu sebelumnya. Maksudnya ada info apa gitu di rumah itu, dan ibu ketemu langsung sama pemiliknya, pemilik sebelumnya. Iya saya ketemu, saya kan deal-dealan tuh, terus bayarin 90 juta tuh ya ke orang yang sebelum saya nempatin rumah itu. Orang itu udah bilang apa nggak ke ibu? Nggak ada. Jadi gini Bu, ya mungkin sebelum orang itu atau bisa jadi orang itu melakukan pesugihan pocong. Ya Neng kan lihat pocong kan? Iya. Itu tuh yang tadinya harusnya nyawa, perjanjian katanya suatu perjanjian. Syaratnya tuh kurang 1. Kalau enggak nyawa harta. Ini kalau masih tetap tinggal di situ ibu, anak ibu
bisa nggak ada, bisa dibilang ya bisa gila, bisa apa. Terus ibu ini pekerjaan sehari-harinya apa? Saya usaha. Nah, ibu usaha apa? Kata si ibu itu. Saya tuh tadinya tuh usaha tuh peternakan sapi, ayam telur ayam, catering, butik 2. Sekarang tuh udah anjlok. Bahkan saya tuh udah jual-jualan sampai kios dan seisi-isinya, peternakan sama hewan-hewannya saya jual murah. Tapi saya nggak ngerti uangnya kemana semua, kata mama. Terus mama juga cerita, terus tadi sebelum keluar juga ya Pak, ada pasir katanya. Mama itu sambil kayak orang, itu tanah Pamuragan Bu, kata. Ada yang sengaja naburin, tanya gitu. Tanah Pamuragan tuh tanah Pamuragan tuh tanah kuburan, kata mamanya. Iya, itu ada yang sirik juga ke ibu. Dan itu 3 kamar, ada 3 kamar kan. Kok Ma tahu, kata mama. Jadi Bu, itu tuh rumah tusuk sate. Pintu utama sampai pintu ke belakang kan lurus kan Bu? Iya, nah itu yang namanya rumah tusuk sate. Poin pertamanya itu 1. Dan kedua, kamar tuh ada 3. Nah, di depan bisa dibilang itu dapur ya? Iya dapur, kata mama. Di situ pernah ada yang meninggal Bu. Semacam orang nggak bisa jalan. Terus ya bisa dibilang orang lumpuh gitu tuh. Terus rada stres juga orangnya. Terus tiba-tiba mati gak ketahuan di situ. Di kamar itu. Kok bisa sih, tapi orangnya nggak ada bilang apa-apa katanya, kata mamahnya. Sekarang kalau bilang ini itu ke ibu nggak bakalan jadi beli rumah itu. Sedangkan saya juga nggak ngerti rumah tusuk sate itu seperti apa, kata mamahnya gitu. Terus dan ibu pernah ngerasa punya orang yang bisa dibilang ya mungkin bisa orang terdekat ibu katanya. Saya nggak bisa bilang, terus nggak bisa ngewujudin orangnya seperti ini ya Bu. Ibu ngerasanya aja siapa orang terdekat ibu. Ya kita kan nggak ngerti tuh emangnya, maksudnya katanya itu yang naburin tanah Pamuragan itu tuh orang terdekatnya ibu. Yang pengen ibu tuh hancur. Dan dia tuh udah tahu juga kalau rumah itu juga sangat berpengaruh besar. Jadi dia tuh intinya mau ngehancurin ibu. Padahal ibu tuh sering nolong dia gitu. Mama kan orangnya gak sujon kan. Gak sujon siapa-siapanya. Jadi gimana Ma? Intinya ini saya harus gimana? Terus perhiasan sama uang saya gimana, balik enggak? Gak bisa Bu. Karena apa? Si pocong itu minta syarat yang kurang itu. Kenapa saya yang kena gitu? Ya karena perjanjiannya dan melakukan pesugihannya pun di rumah ibu yang ibu tungguin sekarang. Terus saya harus gimana? Ya gak harus gimana-gimana Bu. Jalan satu-satunya ibu harus jual rumah ibu, pindah. Jual cepet gitu. Iya jual cepet kalau bisa. Daripada ibu nanti kehilangan siapa atau ada kejadian yang lebih-lebih mengerikan dari ini. Duh jangan Ma katanya. Terus mama dikasih air tuh, itu tuh. Bu taburin air ini di 3 sudut depan rumah. Terus di pintu masuk rumah, pintu masuk kamar ibu, anak ibu. Ditaburin, dicepret-cepret atau apalah Bu. Terus sama-sama baca syahadat, kata mama itu tuh. Tapi udah ditaburin, ibu cepet ya jual rumah itu secepatnya. Wah itu saking sasanya orang tua saya langsung nawar-nawarin rumah. Baru 3 minggu itu. 3 minggu nih Mang. Selama 3 minggu nawar-nawarin rumah itu. Dari semenjak pulang ke rumah, dari rumah emak itu. Selama 3 minggu ini tuh kan waktunya kan cepet gak sih Mang? 3 minggu gak ada 1 bulan sama sekali kan. Mama tuh ngejual semuanya. Kita tuh cuman ngarepin tuh hasil dari jual rumah itu. Usaha tuh semua gak ada semua Mang.
Dan kendaraan mobil pun udah nggak ada semua. Motor cuma tinggal satu, motor yang Miosul itu tinggal satu, yang lainnya dijual. Nggak ada sama sekali sisa itu dalam 3 minggu itu. Akhirnya dibeli tuh sama orang, dibeli pun murah mang, cuman sekitar 45 juta. Tahun berapa itu? 2019 awal. 2019 dijual 45 juta. Padahal rumah itu besar ya? Rumah itu besar mang, rumah itu besar lah, menurut dia mah besar rumah itu. Keluar tuh kita keluar, nah masih ada mang, masih kayak, kan mama megang 45 juta nih. Kalau orang pikirannya nggak linglung mah mungkin 45 juta tuh akan seenggaknya rumah kontrak kayak sama usaha apa kayak. Mama tuh masih aja uang tuh, mama beli apa aja sih tadi itu, kok uang udah semingguan lah keluar dari rumah itu tuh. Udah nerima hasil jual rumah itu tuh mang. Mama kenapa nggak ngontrak, itu kan pindah tuh ke rumah orang tua mama, jadinya mama nggak punya rumah, belum ngontrak, belum barang-barang pun di rumah orang tua mama tuh, itu tuh di Lemahungkuk, daerah Lemahungkuk. Mama kenapa sih nggak ngontrak? Ngontrak di mana sih kata mamahnya. Iya ngontrak biar nggak ikut sama Mimi sama Abah kata papahnya. Ya Dian juga kan sekolahnya deket gimana orang jauh gitu. Terus coba papa tuh nanyain uang hasil itu gitu kan, ditambah kepotong buat sehari-hari sih mang. Uang tuh cuma sisa tinggal 15 jutaan kurang lebih. Ngamuk-ngamuk lagi tuh di situ papa, udah saking ngerasa stresnya. Papa kan kebetulan pensiunan tuh, jadi udah digelar semua tuh buat usaha, ternyata usahanya bangkrut semua. Jadi papa tuh kesel gitu loh, ini uangnya kemana semua loh, buat apa? Duh, saya buat beli apa aja apa ya, saya juga lupa. Mama saking linglungnya. Dia juga masih suka kesurupan, masih suka apa ya, masih suka ngeganjel gitu tuh. Akhirnya sama papa berdua dibawa ke suatu kiai ya itu. Dia di ruqyah tuh, di netralisir. Katanya sosok perempuannya tuh ngikutin terus. Ini sangat mengganggu buat dia, yang kasihan katanya. Di ruqyah saya emang di suatu kiai itu, di ruqyah. Setelah di ruqyah, dia udah biasa aja. Dia udah nggak pernah bentak mama atau gimana. Malah dia aneh lihat mama. Yang tadinya sering sholat jadi nggak sholat. Keluar habis isya pulang-pulang jam 3 malam, jam 2 malam pakai baju hitam-hitam terus kalau keluar. Ini mama tuh dari mana gitu. Yang tadinya mama tuh perhatian ya sekolah meskipun udah keadaannya udah susah gitu. Maksudnya perhatian dalam arti mau bawa bekal enggak gitu. Nanyain mau bawa bekal aja pun udah nggak pernah. Bisa dibilang mama udah masa bodoh sama dia sama papa. Itu. Akhirnya papa tuh mau ngebawa mama juga gitu loh ke situ. Cuman mama tuh malah makin ya masih nantang gitu. Gak mau apa sih, kamu ngerti apa, malah kayak gitu ke papa tuh. Terus akhirnya Wak sama papa ngintilin mama tuh. Kayak ke tempat-tempat apaan itu gelap-gelap, gak ngerti. Ngapain itu? Gak tahu mama tuh ngapain di situ. Akhir-akhirnya di besok paginya, kamu ngapain kesana-sana ngapain nih? Kamu jangan sok tahu saya kemana aja. Terus berantem di depan orang tua mama pun, mama ngomong, kamu mau usaha lagi kan? Udah kamu diem gimana? Kamu tuh ini tuh arahnya nggak bener ini pasti. Terus kamu ke anak ke suami jadinya masa bodoh gitu. Saya bukan masa bodoh, saya mau usaha lagi, saya mau ngerintis lagi dari awal. Saya mau nyari modal di mana kata papa gitu. Namanya nyari modal tuh ya ke tempat pinjam uang kayak atau apa kayak. Ini kamu pergi tuh ke tempat kayak gubuk udah mana itu malam-malam. Rumah siapa itu gitu. Jadi tuh saya tuh dikasih arahan sama teman saya katanya mau disuruh pesugihan ular
Jadi mama melakukan pesugihan ular, Iya. ingin kembali cepat kaya mungkin ya. Iya, heeh. Mamanya ada di sini, Ada? boleh diundang? Boleh? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ibu, ini kejadiannya memang benar Bu ya? Benar. Sampai-sampai ibu melakukan pesugihan ular itu. karena ingin cepat kaya. Iya. Habis gimana ya, udah utang banyak. Utang banyak kemana-mana, ke bank apa itu kan. Namanya orang udah jatuh kan, tetangga tua biasa pada menjauhin tuh. Aku tuh udah pikiran tuh udah ketutup aja. Ketutup kan, pikiran tuh udah buntu. Aduh, saya tuh. Jadi aku tuh lah nekat, saya mau ke sana aja lah, bodo amat, mau Oke. pergi. Tapi nggak ngomong jujur ke suami dan Oh Dian. enggak. Diem-diem aja gitu ya. Diem aja. Oke, waktu itu juga ibu katanya hilang emas 150 gram. Iya betul. Itu betul ya? Betul. Kok bisa? Apa ada yang maling atau gimana? Oh, enggak. Itu tuh ada pesugihan pocong itu Di rumah itu di rumah itu. juga dipukulin waktu itu sama Dian ya? Iya, dipukulin kayak orang kesurupan, kayak benci sama Kayak saya tuh, dendam kayak gitu? Dendam, benci gitu. Saya kan kaget. Ini anak saya tuh gimana, kesurupan atau apa? Aku dipukulin, saya tuh dipukulin semua. Mamar semua. Biru-biru. Aku lari, saya Kaget ya Bu ya? kaget lah, jelas kaget. Kok anak berubah tabiatnya gitu? Iya gitu kan, kaget. Minta ke siapa kan nggak ngerti kayak gitu-gituan saya tuh. Oke, jadi semua ini karena pindah ke rumah itu gara-garanya. Iya, pindah beli itu tuh saya tuh awalnya. Kalau saya dengar tadi kisahnya dari Teh Dian itu ada 3 kasus berarti ya. Ada yang meninggal di situ, Iya, ada betul. yang nyimpan tanah Iya pamuragan, betul. kemudian ada yang melakukan pesugihan pocong di rumah itu ya. Iya betul. Teh Dian, yang beli rumah itu sekarang Iya. gimana kondisinya? Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Udah nggak mau tahu? Udah nggak pernah mau tahu. Mungkin dia kena lagi masalah itu Nggak, lebih ke rumahnya ya sunyi. Kayak Sekarang orang ini? kayak orang nggak di penghuni. Terus chatnya juga masih chat, masih bawaannya waktu ditinggalin sama mama sama papa. Kapan terakhir lihat rumah itu? Sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu Oh, lah. baru ya? Iya. Tetap seperti gitu ya? Tetap Auranya seperti itu, nggak nggak ada enak? yang dibedain. Nggak ada yang dibangun, cat pun masih sama warna ungu. Dan belum dicat ulang sama pemilik yang sekarang. Oke. Gitu. Nah, Teh Dian mungkin ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam kalau memilih rumah baru atau tinggal di rumah yang baru? Ya. Bagaimana tipsnya? Lebih ke hati-hati ya, dalam arti hati-hati itu jangan asal beli rumah dengan harga yang murah, rumahnya besar, dan kegiur. Lebih ke tanya-tanya dulu sama orang, atau bisa dibilang ke orang-orang yang kalau yang yakin gitu, tanya ke orang yang lebih mengerti rumah itu bagus enggak atau gimana. Nah, Sobat Malam Mencekam, ternyata untuk memilih sebuah rumah itu tidaklah mudah ya. Jangan asal Iya. murah, bagus, langsung beli. Iya, Apalagi kontrak juga ya, iya, yang kontrak-kontrak rumah. yang kontrak-kontrak juga. Dan lebih berhati-hati dalam membeli rumah, tanyakan dulu kepada ahlinya mungkin Iya, seperti itu iya. ya. Auranya seperti apa, energinya seperti apa, jangan berefek seperti kisah dari Teh Dian tadi. Iya, Ibu terima kasih, ditunggu kisahnya di Malam Mencekam. Teh Dian terima kasih. iya, sama-sama. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan video Ibu Susi ya. Iya. Akhirnya Mang Ai dan tim undur diri. Terima kasih Teh Dian, Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.